Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Ruang Kabar. Dan program Ruang Kabar kali ini kita akan melakukan talk show pada edisi Rabu 30. Kehadiran satu narasumber atau bintang tamu dari Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Dan kerabat realita, siaran yang saat ini sedang ada di TikTok Realita Official. Kerabat Realita, kita sudah bersama dengan satu orang narasumber, Dr. Haji Muhammad Najmi Fajri, SHI MHI, selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Realita semua, mudah-mudahan sehat, walafiat dan dilancarkan segala rencana hari ini. Baik, bagaimana hari Rabu ini spesial sekali karena kita kedatangan langsung Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Terima kasih sudah hadir dan memimpin sejak bulan November ya Pak ya. Tanggal 7 November dilantiknya. Ya baik, bagaimana di Pamekasan, kerasan Pak? Kerasan alhamdulillah dipijak di situ langit dijunjung, dan saya meyakini bahwa dimanapun pasti banyak orang baik, dan insya Allah dengan niatan yang baik apapun itu kan ada lebih kurangnya ya. Betul. Oke, Pak Najmi, kita punya tema tentang pelayanan pengadilan agama. Agama ini seperti apa nantinya? Kita akan bicara tentang digitalisasi dari pelayanan-pelayanan yang ada di pengadilan agama. Oke, kerabat ingin bergabung bersama dengan kami pada pagi hari ini, yuk silahkan di streaming YouTube Realita Official maupun di TikTok kami di Realita Official. Bagian dari masyarakat sebenarnya bahwa pengadilan agama ini sebenarnya apa saja sih Pak yang menjadi pekerjaannya begitu, atau mengurusi hal-hal yang diurusi oleh pengadilan agama atau yang menjadi kewenangannya itu apa saja? Silakan Pak Najmi. Ya, jadi pengadilan agama, khususnya pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Jadi pengadilan agama itu adalah berdasarkan asas personalitas keislaman. Jadi kapasitasnya untuk di luar mahkamah syariah itu, kalau mahkamah syariah kan ada pidananya, tapi kita hanya perdata, diantaranya perkawinan. Ada yang banyak misalnya warga yang pernikahannya tidak tercatat, itu nanti pengesahan nikah atau isbat nikah, atau wakaf, warisan juga, dan termasuk ekonomi syariah. Jadi sangat luas cakupannya, itu berkaitan dengan kewenangan absolut. Agama ini bisa menangani perkara-perkara yang disebutkan tadi, kan sifatnya tadi ada yang perdata tapi secara khusus ini di pengadilan agama. Syariah misalnya ternyata nasabahnya non-muslim, akan tetapi mereka menggunakan akad syariah, itu juga menjadi kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkaranya. Per 2024 Pak Najmi baru saja menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan yang tercatat. Tercatat rata-rata kemudian memang mayoritas itu perceraian sekitar 1.600 lebih. Kemudian itu untuk pengadilan yang usianya belum berusia 19 tahun yang ingin menikah. Jadi ada 2.549 yang ditangani atau terdaftar di tahun 2024. Seperti itu, Mbak. Oke, dilaksanakan begitu oleh pimpinan baru juga sekarang. Nah, kita bahas nih tentang bagaimana digitalisasi ini sebenarnya Pak, pelayanan-pelayanan pengadilan agama yang telah digitalisasi atau yang akan digitalisasi begitu. Iya, kalau sebenarnya yang diinginkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama itu 50 perkara yang didaftarkan di pengadilan. Jadi bayangannya itu adalah ribet, sulit, lama, padahal sederhana. Yang penting yang bersangkutan memiliki email. Kalau tidak memiliki email akan dibantu juga untuk memiliki nomor handphone, kemudian memiliki rekening, membayar melalui virtual account. Itu juga disidangkan secara elektronik, termasuk kesimpulan dan pembacaan putusan juga bisa secara elektronik. Dan manakala ada bagian dari penanganan perkara, termasuk bahkan sampai salinan penetapan dan putusan itu juga disampaikan secara elektronik kepada yang bersangkutan. Kemudian PTSP online yang bisa diakses di website kami atau di call center, dan termasuk sebenarnya nomor itu kan supaya beracara dengan semudah-mudahnya di Pengadilan Agama Pamekasan. Seperti itu, Mbak. Oke, sampai antrian sidang, bahkan sidangnya secara online bisa divisualisasikan kepada kita. Ya. Jadi secara online itu dalam artian yang suaminya mengajukan perkaranya itu secara ekot dulu. Nah, secara ekot, kemudian nanti dipanggil pihak untuk suaminya, dipanggil melalui pos dengan surat tercatat. Akhirnya datang.
Jadi orang mau cerai itu tidak ujuk-ujuk langsung bercerai, tidak, akan tetapi dinasehati, dimediasi. Kemudian masuk untuk jawaban, replik, duplik itu tidak perlu hadir secara manusianya langsung, dalam artian dia kasih. Nah, nanti cukup mengupload dokumen yang memang diperlukan sampai pembacaan putusan. Seperti itu, Mbak. Oke, untuk cara mengakses pelayanan pengadilan. Buka website kami atau call center kami untuk menghubungi dengan WA dan lain-lain. Kemudian untuk konsul, insya Allah langsung direspon selama memang tidak ada antrian yang lain. Jadi kita mengupayakan juga untuk kalau hanya sekedar misalnya warga, seperti itu, Mbak. Oke, kalau konsultasinya juga berarti gratis ya Pak ya? Gratis. Iya. Oke, ini ada. Dan itu selalu terbuka insya Allah. Jadi bahkan jam istirahat pun tidak ada karena kami mencoba untuk bergantian seperti itu. Jadi jam istirahat menghubungi begitu. Iya. Adakah call centernya yang bisa disampaikan kepada masyarakat siapa tahu membutuhkan gitu? Oh ya, di website sebutkan nomornya supaya Boleh. bisa masyarakat untuk mengakses langsung. Insya Allah fast respon ya Pak ya? Iya, insya Allah. Insya Allah, baik. Nah kita ini, Pak. Oke, yang pertama sebenarnya menghemat biaya sebenarnya. Jadi kalau bentuknya tidak digitalisasi, otomatis bentuk digitalisasi atau pendaftaran secara e-code ini untuk panggilan kepada yang bersangkutan baik itu penggugat atau pemohon itu Rp0 karena seingat saya antara 20 sampai 35 ribu yang dulu biasanya 50 sampai lebih seperti itu. Dari segi biaya itu satu. Digitalisasi ini yang bersangkutan dengan mudah, artinya tidak harus datang ke kantor kami untuk mendapatkan layanan, justru ada efisiensi. Antrian, transparansi dan juga akuntabilitasnya Iya, insya Allah. juga lebih terbuka untuk masyarakat secara Iya. umum. Dan ya. berkaitan sebenarnya masyarakat juga teredukasi dengan sebaik-baiknya bahwa biaya yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan itu insya Allah mengurangi atau ingin meniadakan yang namanya indikasi-indikasi atau tuduhan-tuduhan pungli begitu ya Pak seperti itu. ya. Jadi bahkan pungli atau ada hal-hal lain yang itu mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, silahkan melapor. Dulu nih sebelum ada inovasi ini untuk kemudian didigitalisasi. Iya. Nah sebenarnya bagaimana ran agama yang kita itu urutannya apa saja dan kemudian dibandingkan yang sekarang di proses digitalisasi ini apa saja Persyaratannya, kemudian berapa biayanya. Nah, dengan adanya digitalisasi, kemudian bisa melalui konsultasi online kami dilakukan di rumah atau di tempat yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang nanti pendaftaran itu sedangkan pencari keadilan otomatis nanti ketika mau mendaftarkan persyaratannya sudah lengkap, biayanya sudah siap di rekeningnya. Nah, datang ke kantor yang selama ini yang sudah berjalan alhamdulillah bisa lancar seperti itu. Jadi otomatis kemudian terkendali biayanya. Dari proses pendaftaran nanti ada juga pembuatan gugatan dan itu juga dilayani di kantor kami. Jadi ada, karena jangan sampai yang dibahas di situ misalnya sesuatu yang sifatnya sangat privat, nah yang bersangkutan bisa membuat gugatan mandiri atau ungkapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, jurusita, kemudian hari sidang, dan nanti ketika dipanggil, nah otomatis melalui email ada mediasi, kemudian ada jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Kalau pihak lawan tidak ada, otomatis itu agak sedikitnya dalam perkara perceraian kami tetap harus menasehati juga bahwa jangan sampai untuk perceraian itu ada perasaan sebenarnya bagaimana misal ada kendala begitu dalam proses pelayanannya. Nah, bagaimana dari Pengadilan Agama sendiri kami mengupayakan ada manajemen media dalam artian di samping call center yang mudah-mudahan nanti bisa kami sebutkan talk juga. Nah, jadi ketika ada kendala misalnya di satu aspek berkenaan dengan website, itu bisa saja disampaikan melalui media sosial yang lain. Ini mungkin apa saja kendala yang ditemui begitu? Yang nyata sebenarnya misalnya internet kita harus menggunakan alternatif yang lain seperti itu, Mbak. Oke, ada yang namanya juga pengembangan dari rencana. Artian karena kedekatan itu kan otomatis jarak itu tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari. Harapan kami Pamekasan itu sampai ke desa dan kecamatan. Dalam artian seperti ini, misalnya kalau warga
memiliki keluhan pengadilan agama Pamekasan seperti itu. Oke, tadi juga sempat berbincang bahwa rencananya besok akan ke Waru ini. Insya Ya. Allah besok ke Waru, tapi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015, sebenarnya sidang di luar gedung itu bisa diterpadukan atau diintegrasikan. Itu yang pertama. Kemudian untuk mengetahui data kemiskinan itu kami sudah berkomunikasi dan bekerja sama dengan Dinas Sosial. Sebenarnya penyerahan produknya. Jadi produk dari Pengadilan Agama Pamekasan adalah salinan penetapan. Kemudian salinan penetapan kami itu ditindaklanjuti kartu keluarga, kartu tanda penduduk dengan akta kelahiran anak yang berkaitan dengan yang pencari keadilan. Ini tidak. Jadi penyerahan produk kami langsung terjadi sinergitas antar berbagai lembaga, dan mudah-mudahan langsung yang dari Pengadilan Agama, Kementerian Agama dengan Dukcapil semua beres pada satu peristiwa seperti itu. Oke, jadi ini kalau sebenarnya apa saja yang dominan ditemui oleh Bapak sendiri, katakanlah 3 sampai 4. Itu sudah memang primadonanya, tapi kami bersyukur dalam artian ada peningkatan kesadaran dari masyarakat bahwa perceraian itu jangan secara siri, karena kan ke pasangan selanjutnya tidak terkendala berkenaan dengan keabsahan pernikahan yang bersangkutan, karena di KUA pasti dicari akta cerai itu. Seperti itu. Oke, menarik sekali perbincangan kita. Ternyata banyak sekali ilmu yang baru saya tahu, bahwa pengadilan agama itu sebenarnya banyak yang perlu kan butuh yang namanya juga alat-alat yang memadai, butuh sumber daya manusia yang juga mumpuni. Nah, ini bagaimana dari pengadilan agama? Setiap saat juga kami memiliki sistem informasi penelusuran perkara yang selalu diupdate oleh Dirjen Badan Peradilan Agama. Kemudian yang memang keinginan kita untuk memberikan layanan lebih itu tergantung kepada kita. Sebagai contoh misalnya, alhamdulillah yang masyarakat yang tidak mampu, kemudian dari Kementerian Agama juga alhamdulillah bersedia untuk sesegera mungkin menerbitkan buku nikah, dan keinginan sebenarnya banyak, tapi alhamdulillah keinginan itu disambut baik oleh instansi lain, dan kami sangat mengapresiasi tersebut dan mengucapkan terima kasih. Masyarakat kita lebih dipermudah dalam proses administrasi kependudukannya, seperti itu. Oke, adakah kemudian review dari Identitas kedinasan alhamdulillah selama ini memuaskan, dalam artian mungkin ide-ide ini kan sebenarnya sudah jalan, kemudian harapan kami sebenarnya digitalisasi ini juga disambut baik oleh masyarakat, karena kadang mohon maaf, jadi layanan sini mungkin lebih afdol kalau datang ke kantor, lebih meyakinkan, padahal kan sama saja petugas yang ada di memang bisa dilayani secara maksimal seperti itu. Oke, berarti butuh effort lebih lagi ini untuk kemudian seperti itu. Berarti di kantor, di pelayanan itu juga masyarakat dikasih pencerahan ya Pak ya, untuk bisa loh Bu Pak. Dan nanti biar dipanggil ada jurusita datang ke rumah. Tapi ketika kita memberikan penjelasan bahwa ini biayanya lebih murah, satu, yang kedua kalau memang nanti pihak lawan datang juga untuk beracara secara elektronik atau terdaftar secara ekot di Pengadilan Agama Pamekasan. Oke, baik, kita masih akan kembali dengan Aida Clarissa. Jadi jangan kemana-mana untuk kerabat Realita. Tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi.
Dari Jalan Pamong Praja 03 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Masih bersama dengan Ayudia Clarissa Kerabat dalam rangkaian program talk show bersama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan edisi hari ini di Rabu 13 Februari 2025. Ayudia Clarissa masih ditemani oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan di studio Realita. Di pagi hari ini juga ada Bapak Dr. Haji Muhammad Najmi Fajri, SHI MHI, selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan yang masih akan bersama dengan kita untuk beberapa saat siang hari ini tentang pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan di era digitalisasi. Bagi Anda kerabat Realita yang juga masih setia bersama dengan Ayudia Clarissa, pada pagi hari ini Anda juga bisa menikmati siaran selain di 89.1 Realita FM, juga bisa di streaming YouTube kami di Realita Official maupun selamat pagi dan selamat bergabung tentunya untuk beberapa kerabat Realita yang saat ini sedang menonton kami. Dan kita masih akan melanjutkan diskusi kita tentang layanan-layanan Pengadilan Agama. Berapa pertanyaan atau komenan yang masuk ke akun media sosial kami. Ya, terima kasih. Ya, masyarakat ini antusias sekali ini. Cyber Jatim, info awal tahun 2025 yang cerai sudah ada berapa Pak, dan dominan ini di umur berapa? Silakan Pak. Ya, berkenaan dengan atau pihak suami yang menceraikan istrinya. Kemudian ada 1088 perkara cerai gugat atau istri yang mengajuk, didominasi oleh usia yang dari 25 sampai ke di bawah 40 tahunan. Seperti itu. Iya, kami berkeinginan supaya yang namanya rumah tangga itu berjalan langgeng. Kalau istilah ombak pasti ada, karena keluarga itu laksana berlayar kembali rukun dengan pasangannya. Oke, adakah kasus-kasus yang sebenarnya sudah mau cerai tapi nggak jadi karena setelah dimediasi ternyata berubah pikiran? Pandangan, dan alhamdulillah ada beberapa yang dicabut. Alhamdulillah, semoga semakin banyak pencabutan itu nggak sampai cerai ya Pak. Jadi ya. harapan kami memang mudah-mudahan lebih banyak masyarakat yang bisa memahami, karena nikah itu adalah ibadah terpanjang atau terlama. Jadi kalau sholat itu mungkin kita ketika kita sedang kesal, itu kan juga kita harus belajar untuk bersabar, memanajemen emosi kita. Kemudian bagaimana kita bersyukur atas pasangan mempertahankan rumah tangga, seperti itu. Oke, ilmu mahal ini sebenarnya langsung dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Kita ke YouTube ini Ya, Pak. Ada dari akun Indah Permata, Bapak apa saja yang diurus di Pengadilan Agama? Nah, kalau perceraian, apakah ada administrasi yang harus dibayarkan? Silakan Pak. Kalau yang diurus ya tadi kembali kepada kekuasaan absolut, bahwa Pengadilan Agama itu kewenangan perkaranya itu di antara Muslim, dan memang ada peluang untuk bercerai, ya memang paling banyak itu adalah perceraian. Kemudian berkenaan dengan dibebankan kepada yang mengajukan perkara, seperti itu. Dan setiap pengadilan itu pasti memiliki catatan-catatan dalam artian untuk biayanya apa saja. Jadi memang ada yang dibebankan biaya. Kemudian bagi warga yang tidak mampu, setiap tahunnya itu biasanya diamanahkan di Dipa 04 bagi warga yang tidak digratiskan. Dan salah satunya kami berkolaborasi atau bersinergi dengan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa yang mendapatkan bantuan itu memang terdaftar sebagai masyarakat yang kurang mampu. Seperti. Kalau boleh tahu kasus perceraian itu kebanyakan dalam permasalahan apa ya Pak? Nah ini kalau ada datanya Pak. Iya, kalau data sebenarnya kan di dalam, jadi ada yang satu saja, ada yang beberapa. Sebagai contoh misalnya, ternyata yang bersangkutan senang judi online, satu ya. Setelah tidak menafkahi, kemudian dia meninggalkan istrinya. Nah, sedangkan dalam pilihan itu kan cuma satu, apakah karena judi, apakah penyebab. Jadi kumpulan beberapa hal sehingga yang bersangkutan mengajukan perceraiannya kepada pasangannya, seperti itu. Jadi yang karena judi, karena mabuk dan lain-lain. Tapi memang kebanyakan itu salah satunya yang nyata itu adalah meninggalkan pasangan. Jadi kebanyakan itu minimal pisahnya 6 bulan kecuali terjadi kekerasan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Oke. Dari akun Leli Puspita, sejauh mana digitalisasi yang diinginkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan? Ya, kalau digitalisasi itu kan ada istilahnya untuk kami pribadi di dalam kantor, ada untuk layanan ya.
Jadi alhamdulillah selama ini digitalisasi untuk kami yang berada di kantor sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang untuk rasakan layanan kami secara online itu. Jadi salah satunya tadi harapan kami mudah-mudahan kedepannya sampai layanan itu misalnya untuk masyarakat yang mungkin tidak Mbak Ayu misalnya ada keluarga cukup ini Pak masuk ke website Pengadilan Agama Pamekasan di sini sudah saya pencet ya, pencet. Misalkan kami kalau ingin merasakan layanan dari Pengadilan Agama Pamekasan seperti itu. Oke, selanjutnya dari akun Eva Magdalena. Terima kasih Pak sudah mempermudah perceraian. Apakah bisa dengan online juga Pak? Untuk perceraian memang pendaftarannya tadi untuk konsultasi dan lain-lain, akan tetapi kalau memang yang bersangkutan belum pernah agama seperti dengan yang bersangkutan itu datang ke pengadilan untuk menggunakan akun, kemudian kan perlu gugatan atau permohonannya. Jadi insya Allah juga dilayani. Kalau yang bersangkutan sudah membuat gugatan atau permohonan sendiri, tinggal masukkan seperti itu dengan gugatan mandiri. Tapi kalau belum juga insya Allah dilayani dengan sebaik-baiknya supaya membuat gugatan digitalisasi itu sendiri. Oke, selanjutnya dari akun Arif Darmawan, Pak, untuk mengurus surat waris, itu bagaimana? Ya, untuk yang pertama kita minta tetapkan yang meninggal itu sebagai pewaris, kemudian siapa saja yang mewarisi atau menjadi ahli waris dari pewaris itu. Nah itu kan tidak ada memang harus juga diurus di pengadilan, dalam artian kami akan mengeluarkan produk penetapan di situ. Kemudian kalau yang memang ada sengketa, otomatis memang harus mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Ya. Oke, selanjutnya dari akun Lexi. Kendala apa saja yang dialami untuk mendigitalisasi? Kita harus mengalami apa yang kami inginkan seperti itu. Jadi memang keterbatasan SDM itu yang paling besar karena untuk petugas PTSP yang melayani online saja itu kan harus bahasanya 3. Jadi 3 orang itu pun nanti kalau yang ada online pun nanti juga tetap dilayani, makanya lain-lain seperti itu Mbak. Baik, ada dari akun Susi Aprilia, Pak, jika cerai butuh berapa lama untuk mediasi dan apa saja yang harus bukan ditunda, akan tetapi biasanya oleh majelis hakim diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berproses selama 1 bulan. Misalnya kalau diperlukan waktu tambahan, situ akan melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasinya tidak berhasil atau berhasil sebagian, misalnya maunya cerai tapi ternyata ada anaknya, saya misalnya 1 juta per bulan untuk menafkahi anak dan lain-lain seperti itu. Nah itu berarti berapa berhasil sebagian. Nah itu bisa saja misalnya dalam artian ada yang memang ditunda dari pertama, misalnya ditunda selama 1 bulan, ada juga yang memang dibiarkan dalam artian nanti kalau sudah ada laporan hasil mediasi baru. Dari The King Villain, untuk yang agama Nasrani, apakah juga mengurus di pengadilan agama terkait mengurus hak waris perceraian negeri? Jadi memang kita asas personalitas keislaman, kecuali yang saya sebutkan tadi misalnya berkenaan dengan ekonomi syariah. Oke, kita ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Najmi secara langsung pada pagi hari ini. Sebenarnya Pak, apa ini hal terbaik dan membawa visi digitalisasi ini ke depan supaya dapat diterima dengan baik, masyarakat aware terhadap perubahan digitalisasi, khususnya dalam mengurusi berbagai pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan sengketa-sengketa di pengadilan agama? Ya, jadi yang pertama mungkin kami mengharapkan mudah-mudahan mereka supaya mereka bisa terlayani dengan sebaik-baiknya, dan harapan kami juga setiap inovasi atau bentuk digitalisasi supaya masyarakat dipermudah itu pasti menyempurnakan lagi. Bahkan mudah-mudahan nanti open berkenaan dengan layanan online tadi, nah mudah-mudahan dalam waktu bisa diakses dalam bentuk barcode. Itu ketika di kantor itu bisa menggunakan barcode, akan tetapi kedepannya kami menginginkan mudah-mudahan itu bisa berbasisnya dari tempat manapun supaya itu memberikan kemudahan kepada masyarakat Pamekasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Najmi, closing statement untuk Pengadilan Agama Pamekasan berharap bahwa keberadaan kami bisa memberikan manfaat dan memberikan kemudahan kepada siapapun yang memang menjadi kewenangan kami untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya. Kemudian berkenaan dengan layanan-layanan, kami berharap juga bisa memberikan kemudahan bagi siapapun tanpa terkecuali.
Kemudian bagi warga yang memang misalnya menemukan penyimpangan atau hal-hal yang untuk segera menindak dan bisa memberikan layanan tanpa misalnya pungli dan lain-lain seperti itu. Jadi harapan kami besar seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Haji Muhammad Najmi Fajri SHI MHI selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan sudah hadir pada pagi hari ini dan sedang streaming bersama kami di TikTok Realita Official maupun juga mendengarkan via 89.1 Realita FM. Aida Clarissa ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.